Iya, betul, Mbak. Salah satu pastinya di pasien di kampung kami. Sehingga saya bertemu dengan Pak RT, Pak RW, kemudian saya kasih dialog untuk Selamat datang di podcast AADC. Ada apa dengan Cakung? Saya Winda. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas apa sih itu kusta. Dan saya nggak sendiri loh. Di sini ada Pak Andi selaku pemegang program kusta dan Frambosia. Selamat datang Pak Andi. Oke, selamat datang juga Mbak Winda. Perkenalkan, nama saya Pak Andi. Terima kasih saya diundang di AADC Cakung, suatu media pada saat ini untuk membantu kita mengenal lebih jauh tentang penyakit kusta itu sendiri. Nah, demikian juga. Iya, kita nih mau ngobrol-ngobrol tentang kusta nih Pak Andi. Iya, baik. Tapi yang saya tahu di Puskesmas Cakung itu ada yang namanya ruang sangkuriang. Boleh diceritain dulu Pak Andi apa itu ruang sangkuriang? Ya, baik Mbak Winda. Jadi ruang sangkuriang itu sebenarnya poli untuk pelayanan penyakit kusta sendiri. Ini adalah inisiatif dari saya sendiri, di mana sejak saya menangani penyakit kusta dari tahun 2009 sampai 2013, setelah saya lihat, saya evaluasi, ada peningkatan kasus, sehingga saya menemukan nama sangkuriang ini adalah singkatan dari sama-sama tanggulangi kusta tingkat cacat berkurang, di mana dibutuhkan peran serta masing-masing lintas program untuk sama-sama menanggulangi penyakit kusta di wilayah Cakung itu sendiri. Oke, berarti sama-sama menangani kusta sampai cacatnya berkurang. Oke, berarti kusta itu masih ada ya Pak Andi sampai saat ini? Kalau boleh tahu, bagaimana sih kusta itu sendiri memangnya Pak Andi? Ya, baik. Dari zamannya pendahulu saya, Pak Poniman yang megang program kusta ini, memang Cakung itu adalah selalu banyak kasus tentang kustanya. Kemudian secara urbanisasi, wilayah Cakung adalah tempat perantauan dari Pulau Jawa, dari timur, Jawa Timur, dan bahkan dari daerah Sulawesi sendiri. Sehingga dari tahun ke tahun selalu ada penyakit kusta. Dan paling tertinggi kasus itu tahun 2013 ada 48 kasus, itu paling tertinggi kasus yang pernah saya alami di wilayah Cakung sendiri. Demikian Bang Ida. Kalau untuk tahun ini Pak Andi sudah ada berapa kasus Pak Andi? Ya, untuk tahun ini sendiri sampai kemarin tanggal 30 Agustus pasien kita udah nyampe di angka 17 kasus dari 24 kasus target kasus yang kita tetapkan pada tahun ini. Dan dari 17 kasus itu 16 kasus itu kusta basah dan 1 kasus di kusta kering, Mbak Winda. Udah lumayan banyak ya Pak Andi sampai bulan Agustus ini ya. Kalau boleh tahu Pak Andi, gimana sih gejala kusta itu seperti apa gitu loh Pak Andi? Oke, pada prinsipnya penyakit kusta ini adalah penyakit menular, hampir sama dengan penyakit TBC, ya, Mycobacterium kusta dan Mycobacterium tuberculosis TBC. Penularannya melalui pernapasan, ada droplet infection. Ya, tanda utamanya adalah kulit atau lesi yang mati rasa atau kurang rasa di kulit. Ya, terus ada gangguan saraf tepi, di mana saraf tepi itu ada 3, saraf otonom, motorik, dan sensorik. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan BTA kusta atau pemeriksaan bakteri kusta di laboratorium. Demikian Pak. Oke, terus tadi kan salah satu penularannya melalui pernapasan ya. Kalau misalkan kita mungkin berpegangan tangan atau mungkin berpapasan gitu, gimana Andi? Berpelukan mungkin bisa terkena nggak kemungkinan? Oke, selama pengalaman saya menangani kusta sendiri, dari penularan sentuhan kulit itu belum pernah saya dapatkan. Tapi pada prinsipnya melalui pernapasan. Walaupun terjadi gesekan kulit, ya, itu tidak dicerminkan untuk penularan penyakit kusta sendiri, Mbak. Oke, kalau misalkan kita sudah tahu ada keluhan atau gejala, contohnya tadi lesi tadi ya, kita ke puskesmas, terus kira-kira kita berapa lama sih Pak Andi sembuhnya, gitu? Oke, sesuai dengan standar pengobatan WHO, kebetulan penyakit kusta sendiri ada dua kategori, kusta basah dan kusta kering. Ya, kusta basah itu pengobatannya selama 12 bulan atau 1 tahun, dan untuk kusta kering pengobatannya 6 bulan. Nah, demikian Pak. Oke, berarti tergantung jenis kusta yang dialaminya ya Pak? Ya, tipe apa? Tipe basah atau tipe kering kalau istilahnya. Oke.
Bagaimana nih Pak Andi kalau misalkan kita pengen mencegah penyakit kusta ini sendiri, Pak Andi? Bagaimana pencegahannya? Oke, pada prinsipnya sih kalau memang ada tanda dan gejala penyakit kusta atau mengarah ke penyakit kusta, ya secepatnya kita obati. Ya, karena pada prinsipnya setelah pasien minum obat 2 minggu itu tidak akan menularkan lagi pada orang di sekitarnya. Jadi untuk pencegahan biasanya buat anggota keluarga kita anjurkan memakai masker, karena tadi di awal saya katakan penularannya melalui pernapasan. Sehingga pada saat pasien minum obat selama 2 minggu kita anjurkan, sarankan seluruh anggota keluarga memakai masker, dan pasien kita anjurkan berjemur di matahari pagi terus. Kita sarankan juga supaya sirkulasi udara di rumah itu dapat berjalan dengan baik, dan kalau bisa matahari masuk ke wilayah rumah. Demikian Mbak Indah. Terus Pak Andi, boleh dong ceritain pasien-pasien Pak Andi yang paling menarik atau mungkin yang nempel banget nih sampai sekarang terkait penyakit kustanya, Pak Andi? Boleh sharing? Oke, jadi ada 3 hal menarik sebenarnya yang pernah saya tangani penyakit kusta dari tahun 2009 sampai dengan 2000 sampai saat ini. Ya, salah satunya adalah tadi ada pasien yang tukang sayur nih, istrinya pasien kusta, suaminya seorang PNS di dinas kebersihan, gitu tahu istrinya tentang pengidap penyakit kusta sampai mau diceraikan. Sampai mau diceraikan? Iya, betul Mbak. Karena tadi rasa takut yang berlebihan. Oh iya, khawatir ya. Iya. Terus saya ambil inisiatif, kalau sampai ibunya putus berobat, nanti bisa menghadapi cacat. Maka saya minta nomor telepon suaminya dari istrinya atau dari pasien kustanya, saya janjian satu tempat, saya cerita banyak tentang penyakit kustanya pada suaminya, kemudian ada kesepakatan untuk mendukung supaya istrinya tuntas atau selesai pengobatan, baru saya bertemu kembali dengan istrinya di rumah si pasien, sehingga terjadilah komunikasi atau dialog yang seimbang antara mau dan mengontrol pengobatan istrinya. Sehingga setelah selesai pengobatan, suaminya datang ke tempat saya, ke Poli Sangkuriang, sebagai rasa ucapan terima kasih pada saat di awal sampai selesai pengobatan tuntas dalam pengobatan penyakit kusta. Wah, mulia banget ya tugasnya Pak Andi, selain membantu pengobatan penyakit kusta. Yang kedua, ada satu hal menarik di tahun 2009 ketika saya mengawali penanganan penyakit kusta ini, salah satu pasiennya dipasung di kandang kambing. Sehingga saya bertemu dengan Pak RT, Pak RW, kemudian saya kasih dialog untuk ini supaya apa? Jangan sampai pasien ini putus berobat. Kalau sampai putus berobat bisa menjadi sumber penularan di lingkungan. Sehingga saya akan berikan perjanjian dengan anggota keluarga, dengan pasien segala macam, sehingga keluarga itu sendiri mau memindahkan pasien tadi yang dipasung di kandang sapi menjadi di rumah, sehingga proses pengobatannya tuntas selesai, sehingga pada saat 12 bulan pengobatan pasien itu sembuh dan tidak menularkan lagi di lingkungan sekitar. Demikian ya. Berarti kita butuh banget ya Pak Andi namanya support keluarga dalam proses penyembuhan ini ya. Iya, betul. Oke, Pak Andi, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Andi kepada teman-teman atau pemirsa yang ada di rumah terkait pencegahan kusta atau apapun itu, mungkin dari Pak Andi. Silakan Pak Andi. Oke, baik Mbak Windy. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan ini, salah satu wahana buat kita belajar tentang lebih banyak lagi tentang penyakit kusta, belajar tentang cara dan tanda penyakit kusta, sehingga ketika di awal kita mengenal dan mengetahui tanda dan penyakit kusta sendiri, bisa kita pastikan bahwa jangan sampai terjadi tingkat cacat pada pasien kusta. Kalau sampai terjadi tingkat cacat, itu bisa menjadi permanen seumur hidup. Salah satu penekanan dari WHO, yuk kita temukan penyakit kusta ini secara dini. Lebih awal kita menemukan penyakit kusta, lebih awal kita mencegah penularan dan mencegah terjadinya tingkat cacat seumur hidup pada pasien yang mengalami penyakit kusta. Yuk teman-teman, kita bergandengan tangan peduli, yuk bersama kita bisa untuk menanggulangi penyakit kusta di wilayah Puskesmas Kecamatan Cakung. Terima kasih, demikian. Keren banget Pak Andi, kayak gitu. Terima kasih ya Pak Andi atas Baik, waktu dan sharing-sharingnya. Ternyata
kita harus membuka mata kita lebar-lebar nih teman-teman, ternyata kusta itu masih ada di sekitar kita. Jadi buat teman-teman maupun yang ada di rumah, semuanya kalau misalkan memang merasa kurang fit atau tidak sehat, bahkan sampai menemukan lesi di tubuhnya, jangan ragu, jangan bimbang, langsung ke puskesmas untuk periksa ke dokter ya Pak Andi ya. Iya, Tentunya betul. nanti akan di pemeriksaan lebih lanjut apakah benar memang mengalami kusta atau penyakit lainnya. Semakin cepat di diagnosa, di screening, diobati, maka akan semakin minim ya Pak Andi menuju kecacatan. Dan yang lebih penting lagi ketika kita lagi awal lebih tahu ya, sehingga menunda atau memutus penularan sejak dini Pak Cindy. Jadi biar sama-sama tidak sampai menularkan Betul. satu sama lain ya. Terima kasih banyak ya Pak Andi, sangat jelas sekali untuk penjelasannya. Jangan lupa teman-teman semuanya jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu lain waktu, kesempatan. Salam sehat buat kita semuanya.